Everyone is struggling with love, so I can't use that loneliness and desperation as my niche. Dan karena saking seringnya aku hangout keluar rumah, ketika aku izin gitu ya sama orang tua aku mau pergi malam ini ke sini gitu. Pasti pertanyaannya adalah, sama pacar kamu ya? Terus kayak di situ tuh rasanya tuh pengen banget jawab, I wish aku pergi sama pacar gitu. Tapi ternyata Oke, halo semua, salam kenal. Nama aku Firnita dan sebetulnya di sharing ini aku akan juga menyelipkan membacakan 2 puisi yang aku tulis di sini. Jadi aku di sini pengen tahu dulu di sini siapa yang udah pernah datang ke acara pembacaan puisi. I see you. Di sana nggak ada. Oke. So mungkin ini akan menjadi pengalaman pertama kalian juga untuk dengar pembacaan puisi gitu ya. Dan biasanya di acara-acara puisi itu tuh kalau misalnya ada line yang resonate sama kalian, biasanya suka ada biasanya suka ngejentikin jari. Jadi kita boleh coba trial dulu jentikin jarinya. Oke, I hear you. Jadi kalau misalnya nanti di pembacaan puisi yang aku bacain kalian relate atau kalian ngerasa ini gue banget, itu bisa langsung jentikin jari aja. Jadi supaya kita juga bisa ngerasa less alone karena kita jadi tahu bahwa ternyata ada juga yang ngerasain kayak gini gitu. Jadi gitu tentang pembacaan puisi. Nah, lanjut ke apa yang mau aku ceritakan hari ini adalah jadi hari ini tuh aku mau menceritakan tentang relationship failure. Jadi mungkin itu salah satu hal yang cukup umum juga gitu ya di umur 20-an gitu dan aku juga udah merasakan mulai dari dating, terus situationship, whatsoever ship gitu kan. Terus ghosted, even ghosting gitu. I'm sorry, I'm guilty. Jadi aku juga ingin membacakan aku akan membuka dengan satu puisi, tapi nanti akan ada puisi lainnya juga yang tentang ini. Jadi untuk membuka, aku akan membacakan satu puisi berjudul Hello, What's New? Hello, what's new? My niche? I don't know. Everyone is struggling with love, so I can't use that loneliness and desperation as my niche. It's more common than I think. There are sad boys and hopeless romantic besties on my timeline tweeting, when will my time come? Me too. We have been using phrases like me and who every day. Like it's a good morning text from an SO, like an I love you, in every hello and goodbye. But to whom do we say hello on a daily basis? Me and question mark. Kenapa question mark? Karena memang masih question mark, masih hypothetical, masih misteri, aku masih nggak tahu itu question mark itu sekarang ada di mana, lagi gimana dan segala macam. Dan puisi itu sebetulnya aku tulis di tahun 2022 waktu itu. Tapi setelah aku coba recall gitu ya, aku lupa trigger exactnya tuh apa gitu. Kenapa aku menuliskan puisi itu. Cuma dari topik-topik yang mungkin sering kesebut gitu selama umur 20-an tuh, aku merasa memang topik asmara dan topik romansa tuh topik yang cukup sensitif gitu buat aku. Karena di dalam diriku tuh aku ngerasa kayak 2 orang yang berbeda gitu kalau lagi ngelihat atau lagi merasakan dan hal-hal yang romantis gitu. Kalau misalnya ngelihat ada yang lagi lucu-lucuan gitu, kadang suka ngerasa geli deh. Tapi dalam hati tuh kayak pengen. Atau bahkan sebaliknya gitu. Kalau misalnya ngelihat ada yang baru jadi atau baru kayak gemes-gemes gitu, kayak pengen gitu. Tapi responsnya pas denger cerita mereka kayak, apaan dah, geli banget gitu. Jadi aku ngerasa itu tuh salah satu hal yang contradicting di dalam diri aku gitu. Terus mungkin karena aku udah
udah lumayan overshare gitu ya. Jadi aku justru di sini mau nanya dulu gitu. Apalagi tadi sebetulnya di meja sana juga ada tuh tulisan looking for partner. Jadi di sini aku mau nanya dulu. Di sini siapa yang jomblo juga? Boleh angkat tangan? Oke. Udah diambil tadi stiker yang warna merahnya, looking for a partner. Udah, oke. Good luck, semoga nanti siapa tahu ini menjadi salah satu acara yang bikin practice session juga gitu buat kalian to make you conversations to make connection sama orang. Nah, terus sekarang di sini aku juga mau nanya, siapa di sini yang memang udah punya pasangan? Oke, I see you. Oke. Ini yang ngangkat tangan lagi situationship atau gimana? Atau lagi kayak talking face, jadi tadi sempat kayak aduh angkat tangan gak ya? Tapi aku rasa itu salah satu hal yang umum juga, karena aku been there done that, kayak I'm guilty of pulang sampai rumah kayak setelah jalan seharian sama cowok, terus kayak was that a date, was that a meet up gitu, terus sampai rumah di TikTok kayak bukan nge-google, di TikTok kan ada search bar, ya the search itu, terus kayak was that a date, how do you know that he likes you, kayak gitu-gitu. Dan for the next few weeks, isi FYP ku adalah tentang hal-hal itu, signs that he likes you, signs that he does not like you gitu. Itu that's me and probably some of you as well. Aku ngelihat tadi ada yang ketawa-ketawa juga, so I'm definitely not alone. Dan ngomongin tentang itu juga, aku ngerasa kegagalan dalam relationship itu salah satu hal yang jarang diomongin juga gitu ya. Apalagi di social media tuh juga ada tren soft launch. Terus yang jadi kadang di social media kita suka tiba-tiba ngelihat, oh teman gue lagi di MRT, terus belakangnya ada cowok tapi nggak kelihatan mukanya, ditutupin pakai foto, ditutupin pakai HP-nya gitu. Jadi ada tuh tren-tren kayak gitu. Tapi nanti giliran ketemu pas ditanya, teman kita udah kayak oh sama yang itu udah enggak gitu. Jadi ada hal-hal yang kurasa udah sempet dirayakan gitu ya, udah sempet dikasih tahu bahwa hey gue pulang bareng naik MRT sama cowok ini gitu. Tapi ketika gather kumpul bareng sama temen-temen yang emang tahu juga gitu, pas ditanya kayak oh udah enggak, kita udah gak pulang bareng lagi gitu. Dan menurutku itu salah satu hal yang sedih juga gitu. Aku mendengar cerita teman-temanku kayak gitu dan aku juga merasakan hal seperti itu, kayak oh ada foto-foto yang sebenarnya pengen ngupload tapi boleh gak sih diupload gitu. Hal-hal yang begitu udah selesai tuh, ini tuh udah boleh di-delete gak sih? Ini tuh gak apa-apa gak sih kalau tetap disimpan gitu. Jadi aku rasa itu salah satu kesedihan yang aku rasakan dan aku bingung menavigate perasaan itu gitu ya. Tapi ya walaupun begitu ya, dengan kehidupan yang gojlak-gajluk, aku tetap berusaha untuk berusaha lagi gitu ya. Bahkan ya menginstall aplikasi kuning. Kalau kalian tahu aplikasi kuning, di sini ada pengguna aplikasi kuning juga. I see some of you snapping, I like that. Bahkan aku juga berusahanya sampai yang kayak premium gitu kan. Jadi ada jatah seminggu sekali untuk di spotlight. Jadi kayak aku itu betul premium kan. Jadi ada jatah 1 minggu sekali buat di spotlight for 30 minutes gitu. Jadi menstrategikan aku minggu ini mau beredar di mana ya untuk nyalain spotlightnya gitu. Siapa tahu that's my luck aku ada di sana gitu. Tapi ya sampai sekarang juga masih begini, masih berusaha juga dan membuka diri untuk apapun yang siapa tahu terjadi untuk aku. Tapi walaupun aku juga merasakan kesedihan ini gitu, merasakan kesepian itu gitu. Sebenarnya gimana sih cara aku untuk merasa lebih gak kesepian gitu. Untungnya aku merasa ada teman-teman aku yang suportif juga gitu, yang emang kita sering nongkrong juga, sering ngobrol juga, sering diskusi juga. Jadi dengan adanya mereka tuh aku merasa bisa lebih tenang dan gak merasa urgent banget untuk oh gue kudu mesti wajib punya pasangan gitu. Karena sekarang aku lagi
sekarang aku juga memiliki teman-teman yang seru-seru juga, yang tadi kalau kata lagunya Nadine, semua aku dirayakan gitu. Jadi teman-teman aku juga merayakan aku dengan kayak gini gitu. Tapi justru karena teman-teman aku banyak, aku jadi kayak sering hangout di luar di setiap weekend. Contohnya kayak hari ini gitu. Dan karena saking seringnya aku hangout keluar rumah, ketika aku izin gitu ya sama orang tua aku mau pergi malam ini ke sini gitu. Pasti pertanyaannya adalah, sama pacar kamu ya? Terus kayak di situ tuh rasanya tuh pengen banget jawab, I wish aku pergi sama pacar gitu. Tapi ternyata enggak, aku tuh perginya sama temen gitu. Dan ini tuh terjadi berkali-kali dan udah bertahun-tahun juga hal ini terjadi, sampai orang tua aku tuh juga sempet yang bilang bahwa kamu tuh gak apa-apa loh kalau misalnya emang lagi deket sama orang, cerita aja gitu. Ya pengen cerita tapi belum ada yang bisa diceritain gitu. Jadi itu mulai membuatku risih gitu. Sampai akhirnya aku juga menuliskan puisi berjudul My Parents Think I Have a Boyfriend. Dan aku akan membacakannya sebagai penutup talks aku. My parents think I have a boyfriend. They stare at me when I start to wear face powder, eyeliner, and lipstick daily. Like, stare. As if I am someone else who doesn't live in their daughter's room because my eyebrows are brushed and I have that vanilla scent from perfume. I mean, most of my friends do that. Face powder, eyeliner, lipstick, blush on, mascara, highlighter, and the never-ending list. But I choose 3 and they still stare at me. So when I tell them I want to go out, here goes the question. 1, where are you going? 2, are you going out alone? 3, if not, who you'll be going with? 4, if yes, who are you meeting with? 5, is that person a boy? 6, if yes, is that person your boyfriend? 7, if not, do you actually have one? My fascination with makeup does seem so sudden. It feels like I want to impress someone with my looks, but the looks of it? I am still not in a relationship. How I wish I was in one, really. And here I am, again, explaining that I want to watch movies alone at the cinema, and I am sure they have their assumptions. Telling that I am meeting a friend from the writers community, the guy one, but not the one from last week, and no, both of them are not my boyfriend. Saying that I will spend my Saturday night having dinner with a group of friends. Yes, there will be boys, but no, none of them is my boyfriend. Yet, and I leave out details because it is easier that way. I don't know who's gonna go or stay. My father opens the door. I just got back from dinner. He stares, and I know that stare. So I say, no, not with a boyfriend. And my mother sits in front of the TV and she turns to me. Meeting with a boyfriend? Oh, I wish it was true, and I really wish I could say yes. Terima kasih semua udah mendengar ceritaku. Salam kenal, nama aku Firnita.